Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam keadilan. Saya Mulyadi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Subang. Baik, dalam pertemuan yang berbahagia, kali ini saya akan membahas materi mengenai sistem hukum di dunia dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah sistem perbandingan hukum. Materi yang akan saya paparkan dalam pertemuan kali ini yaitu pertama ada istilah perbandingan hukum, kedua pendapat tentang perbandingan hukum, ketiga tujuan dan manfaat perbandingan hukum, keempat pembagian sistem hukum di dunia, kelima kawanisasi negara penganut hukum, keenam sistem hukum Anglo-Saxon atau common law. Kemudian yang terakhir itu yaitu ada karakteristik Anglo-Saxon di Amerika. Istilah perbandingan hukum. Dalam bahasa Inggris disebut comparative law, dalam bahasa Jerman disebut Rechtsprechung atau Vergleichen der Rechtslehre, dalam bahasa Belanda disebut Rechtsvergelijking, dan dalam bahasa Prancis disebut droit comparé. Kemudian nih, pendapat tentang perbandingan hukum. Yang pertama ada dari Rudolf B. Schlesinger. Beliau mengatakan bahwa comparative law merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Yang kedua ada dari George Winterton. George Winterton mengatakan bahwa comparative law adalah suatu metode yang membandingkan sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang diperbandingkan. Kemudian tujuan dan manfaat perbandingan hukum datang dari menurut Romli Atmasasmita. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa tujuan perbandingan hukum dapat dibedakan berdasarkan asal-usul dan perkembangannya. Jika dilihat dari teori hukum alam, maka tujuan perbandingan hukum adalah membandingkan sistem-sistem hukum untuk dapat melihat persamaan dan perbedaannya dalam rangka mengembangkan hukum alam itu sendiri. Namun, jika dilihat dari sudut pragmatis, tujuan perbandingan hukum adalah tidak semata-mata mencari persamaan dan perbedaan, namun lebih kepada mengadakan pembaharuan hukum. Di samping itu, dilihat dari segi fungsional, maka perbandingan hukum bertujuan untuk menemukan jawaban atas problem-problem yang nyata dan sama. Pembagian sistem hukum di dunia. Yang pertama dari Mark Ankel, pembagian keluarga sistem hukum dibagi menjadi 5. Pertama, sistem Eropa kontinental dan Amerika Latin atau biasa disebut System of Civil Law. Kedua, sistem Anglo-Amerika atau Common Law. Ketiga, sistem Timur Tengah. Keempat, sistem Timur Jauh. Kelima, sistem dari negara-negara sosialis. Kemudian Konrad Schweigert dan Hein Koch juga membagi keluarga hukum menjadi 8. Pertama ada keluarga hukum Romawi, kedua keluarga hukum Jerman, ketiga keluarga hukum Skandinavia, keempat keluarga hukum common law, kelima keluarga hukum sosialis, keenam keluarga hukum Timur Jauh, ketujuh keluarga hukum Islam, dan kedelapan keluarga hukum Hindu. Nah, kemudian ada kawanisasi negara penganut sistem hukum. Pertama, negara yang menganut sistem hukum civil law itu ada Australia, Belanda, Chili, Denmark, Estonia, Finlandia, Georgia, Honduras, Indonesia, Jerman, Kroasia, Latvia, Meksiko, dan sebagainya. Kemudian negara penganut sistem common law ada Amerika, Bangladesh, Kanada, Dominika, Fiji, Grenada, Hong Kong, Inggris, Jamaika, Kiribati, dan sebagainya. Nah, kemudian ada sistem hukum sosialis law, ada Albania, Bulgaria, Cekoslowakia, Ethiopia, Kamboja, Korea Utara, Kuba, Laos. Nah, umumnya untuk sosialis law ini yaitu negara-negara pecahan Uni Soviet. Kemudian ada sistem hukum agama, ada Afghanistan, Gambia, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Nigeria, Oman, Saudi Arabia, Yaman.
Nah, sistem hukum Anglo-Saxon atau Common Law. Kata Anglo-Saxon berasal dari nama bangsa, yaitu bangsa Anglo-Saxon yang pernah menyerang sekaligus menjajah Inggris, yang kemudian ditaklukkan oleh Hertog Normandia, William. Nama Anglo-Saxon sejak abad ke-8 lazim dipakai untuk menyebut penduduk Britania Raya, yakni bangsa Jermania yang berasal dari suku-suku Anglia, Sax, dan Jute. Konon pada tahun 400 Masehi mereka menyeberang dari Jerman Timur dan Skandinavia Selatan untuk menaklukkan bangsa Celt, lantas mendirikan 7 kerajaan kecil yang disebut Heptarchy. Sistem hukum ini lahir di Inggris yang merupakan hasil perkembangan hukum yang timbul dari kegiatan badan-badan peradilan yang dikembangkan oleh praktisi dan proseduralis sejak berabad-abadnya silam, sejak kedatangan bangsa Normandia di Inggris. Ciri utama sistem hukum ini adalah lebih mengutamakan pada hukum tak tertulis. Kebenaran hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh bunyi teks perundang-undangan, melainkan pada kemampuan menggali alat bukti dan peristiwa in case saat hakim mengadili perkara di pengadilan. Hakim dapat membuat putusan berdasarkan nilai keadilan yang digali dari masyarakat. Sistem ini lebih mengutamakan rasa keadilan dibanding kepastian hukum. Maka sistem hukum Anglo-Saxon ini berciri utama pula kian bertambah besar peran hakimnya dan berkurang peran peraturan perundang-undangan. Maka dalam sistem ini produk peraturan perundang-undangan sangat sedikit. Sistem ini sangat kecil untuk melakukan kodifikasi peraturan perundang-undangan. Itulah sebabnya sistem ini telah mengilhami berkurangnya peran administrasi. Maka dalam sistem ini tidak mengenal pembedaan pengadilan dalam hal mengadili perkara hukum pidana, perdata, dan administrasi, dan biasanya ketiganya dijadikan dalam satu atap sistem peradilan. Nah, ini ada karakteristik dari civil law dan common law. Ini menurut Profesor Siddhartha nih. Ada pertama perihal cara berpikir. Civil law itu abstrak, konseptual, simetris. Sedangkan common law konkret, kasuistis, dan pragmatis. Dalam perihal pembagian bidang hukum, civil law itu mengenal pembedaan hukum publik dan privat. Sedangkan pada common law tidak mengenal perbedaan hukum publik dan privat. Dalam pembagian sistem aturan, civil law tidak mengenal dua sistem aturan yang berkedudukan sejajar, sangat mengutamakan unifikasi. Sedangkan dalam common law mengenal pembagian common law dan equity yang berkedudukan sejajar. Dalam perihal pendekatan dan penyelesaian masalah, civil law berangkat dari aturan atau rule based, sedangkan pada common law berangkat dari problem konkret yang disajikan di pengadilan court based, kebutuhan para pihak. Kemudian ada perihal penerapan hukum. Jika civil law itu sistematik, problematik, sedangkan common law problematik, sistemik. Sumber hukum positif. Dalam civil law terutama perundang-undangan, sedangkan dalam common law terutama itu putusan hakim. Karakteristik undang-undang. Jika di civil law disusun selengkap mungkin. Kodifikasi untuk bidang hukum yang mendasar seperti pidana, perdata, HTN, HAN menjadi tuntutan kebutuhan. Sedangkan sistem common law disusun untuk merespon kebutuhan case law. Oleh karena itu, materi undang-undang biasanya difokuskan untuk pembentukan hukum acara, prosedural law, juga digunakan untuk konsolidasi, klasifikasi atas aturan yang berlaku. Nah, kemudian dalam perihal karakteristik putusan hakim, civil law tidak berlaku atas presiden yang mengikat, sekedar persuasi presiden. Sedangkan dalam common law berlaku asas presiden yang mengikat, binding force of precedent. Nah, dalam peranan pengembangan hukum, untuk pengembangan hukum, civil law itu yang mengembangkan hukum adalah pembuat undang-undang, dalam hal ini legislatif. Sedangkan dalam common law yang mengembangkan hakim melalui putusan konkret yang kemudian diikuti berdasarkan preseden. Nah, kemudian perihal profesi kehakiman, civil law, hakim dididik dan diangkat dari lulusan universitas yang sebagian besar menjadikan profesi sebagai awal karir mereka. Tapi dalam sistem common law, hakim diangkat dari profesi hukum lain, terutama pengacara biasanya, yang menjadikan profesi hakim ini justru sebagai puncak karir.
Nah, kemudian dalam peran universitas, sipil law itu sangat besar perannya dalam menciptakan doktrin-doktrin hukum. Sedangkan dalam common law, universitas kurang berperan dalam penciptaan doktrin-doktrin hukum. Ini skema sistem hukum Anglo-Saxon atau common law. Nah, kemudian lanjut pembahasan yaitu karakteristik Anglo-Saxon di Amerika. Perbedaan Anglo-Amerika common law di Inggris. Nah, Amerika ini dia menganut sistem common law yang dimana banyak dipengaruhi oleh sistem common law di Inggris. Namun seiring perkembangan zaman, justru Amerika ini dalam sistem hukumnya lebih maju dan lebih berkembang dari negara induknya yaitu Inggris. Maka dalam penerapan hukum ini Amerika memiliki beberapa karakter yang berbeda dari common law di Inggris. Yang pertama, Amerika Serikat itu mengenal konstitusi yang bersifat tertulis, sehingga hukum tertinggi di Amerika adalah konstitusi. Sementara di Inggris tidak mengenal konstitusi yang sifatnya tertulis. Tetapi praktek ketatanegaraan Inggris didasarkan atas convention. Kedua, konstitusi Amerika menjadi rujukan atas undang-undang. Sehingga bila mana terdapat undang-undang bertentangan dengan konstitusi, maka undang-undang itu harus dikesampingkan dan dianggap tidak berlaku. Kemudian karakter berikutnya itu pengadilan-pengadilan di Amerika memenangi kewenangan judicial review. Nah, pengadilan dapat menyatakan bahwa suatu ketentuan undang-undang tidak sah apabila dipandang bahwa undang-undang bertentangan dengan konstitusi. Sementara di Inggris kewenangan seperti itu tidak ditemukan. Yang ada yaitu supremasi parlemen. Apa yang telah ditetapkan oleh parlemen sebagai wakil rakyat merupakan produk hukum tertinggi. Nah, karakter kemudian yaitu Amerika tidak sepenuhnya tunduk pada doktrin state decisis. Meskipun Amerika dan Inggris dua-duanya menganut doktrin tersebut, akan tetapi hakim-hakim Amerika lebih berani menyimpangi doktrin itu yang biasa disebut distinguish, yaitu dengan alasan terjadinya perubahan filosofis atas reasoning yang melandasi putusan itu. Sementara di Inggris tidak demikian halnya. Kemudian karakter terakhir itu Amerika telah menggambarkan sistem hukum kodifikasi hukum untuk pemenuhan kebutuhannya, baik terhadap pusat maupun negara-negara bagian. Sementara di Inggris tidak demikian. Baik, itu materi yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Tentu banyak kekurangan-kekurangan dalam penyampaian materi. Atas semua perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam keadilan.